kita doakan nih kerabat kita, mungkin juga orang tua kita yang masih belum istiqomah, yang masih mempersibuk diri untuk urusan-urusan duniawi di masa-masa tuanya. Mudah-mudahan segera Allah kondisikan untuk bisa istiqomah dari subuh sholat berjamaah sampai suruk, molak ngalik Al-Quran, berzikir, wirid, suruk sholat. Kan tiap hari dapat pahala haji umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al Muslimun rahimani wa rahimakumullah, menginjak kepada hadis yang berikutnya, muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukilkan hadis dari Wa'an ibni Abbas wa Anas bin Malik. Jadi ini dua perawi, Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan mereka semua, jadi Abdullah bin Abbas, Abdullah bapaknya namanya Abbas, terus kemudian Anas bapaknya Malik. Semuanya kita doakan mudah-mudahan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lau anna li bani Adam, kalau pun seandainya seorang anak Adam itu wadiyan min dhahabin, punya satu lembah emas. Lembah loh Pak, lembah itu benih perak lapangan bola Pak. Lembah itu kalau ada dataran tinggi, kemudian dataran rendah, kemudian ada dataran tinggi lagi. Lah di antara gunung atau pebukitan, di antara dua gunung, dua pebukitan itu lembah. Jadi kalau Situ Bondo ini bisa dianggap lembah dari gunung apa itu Pak? Gunung Putri sampai Gunung Baluran. Ini bisa dianggap lembah. Sampai selatan itu Gunung Ijen. Ini lembah. Jadi kata diksi yang dipilih oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lembah, bukan hanya lapangan. Bayangkan ini, lembah ini bisa mencakup beberapa kawasan wilayah. Oke, sampai sini bisa ini terhantar pemahaman kita lembah. Kalau anak Adam punya satu lembah emas, satu lembah berisi emas, Masya Allah, kita bisa bayangkan nggak Pak ya? Segitu luasnya, isinya emas tok. Kalau kita yang punya kira-kira gimana Pak ya? Jenengan saja Pak sudah punya pasif income,
misalkan pensiunan lah gitu ya, itu bayangannya sudah nggak mau neko-neko, sudah umur sudah sekian, sudah fokus ibadah saja, sudah tiap bulan ada passive income, ada tabungan. Ketika itu pensiunan itu bukan dikasih Pak, bukan. Pensiunan itu gaji semasa masih dinas itu dipotong, masukkan tabungan pensiun, kemudian diberikan setiap bulan ketika sudah pensiun. Jadi itu uangnya sendiri. Ya, jadilah passive income. Nah, kalau seseorang sudah punya passive income seperti itu, normalnya sih mikirnya gimana Pak? Ya, hari-harinya dihabiskan benar-benar untuk nunggu waktu sholat, subuh ke duhur, apapun aktivitasnya sekedar dalam rangka menunggu duhur, sholat duhur ke asar, kalaupun tidur siang, kalaupun mengerjakan sesuatu, ya paradigmanya, pemikirannya sebatas untuk menunggu waktu asar. Itu yang benar. Dan memang hakikatnya orang hidup itu menunggu dua waktu ya Pak, waktu sholat dan waktu untuk disolati, hanya itu sebenarnya. Ini pemikiran kita yang ideal seperti itu. Sedangkan pensiun itu berapa sih Pak? Kalau misalkan dikumpulkan untuk beli emas, dapatkah satu lembah? Gitu. Lah ini Rasul menginformasikan sedemikian nyata. Lau anna li bani Adam wadiyan min zahabin, punya satu lembah emas, pastinya ini emas murni ya Pak, emas murni lah, bukan emas yang 21 karat, bukan perhiasan, ini emas. Yeah. Ini pemikiran kita yang ideal kalau kita sudah berkecukupan. Siapa sih orang yang tidak berkecukupan kalau memang betul-betul punya satu lembah emas? Nah, idealnya orang beriman, pemikirannya kalau sudah berkecukupan seperti itu, sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, pastinya dia hanya akan mengarahkan langkah hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi itu. Tapi nyatanya Pak, nyatanya ahabba ayyakuna lahu wadiyani, maka ya seseorang ini ternyata masih menginginkan atau masih mengupayakan, masih mencintai untuk memiliki dua lembah emas. Masya Allah Pak, subhanallah. Satu lembah saja kita nggak kebayang ya Pak ya, nilai rupiah, nilai nominalnya berapa itu. Dan lembah itu sak kecil-kecilnya lembah ya sinilah ya, Gunung Putri, Gunung Baluran, Gunung Ijen, Situbondo ini lembah sudah. Situbondo, Cerme ini lembah, sampai ini lembah. Nah, tetapi informasi valid dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang anak Adam itu tidak akan berhenti sampai di situ. Nyatanya tidak seperti yang kita pikirkan secara ideal tadi Pak. Kalau kita mikirnya ideal ya, saya ini Pak ya, sudah dijamin pendapatan dari Allah Subhanahu wa taala setiap bulan itu. Sehingga kita sekeluarga berkomitmen apapun yang dilakukan adalah untuk Allah. Ngajar pagi, siang, sore, malam. Dihabiskan waktu untuk ngajar. Nyonya di sekolah, saya di rumah, di pondok. Al-Quran. Kalaupun ada bisnis ya yang tidak mengganggu aktivitas itu. Nah, tetapi nyatanya tidak bisa dibohongi. Informasi valid dari Rasulullah SAW, dari Allah pastinya. Manusia kecenderungannya tidak pasti semua. Kecenderungannya meskipun sudah punya 1 miliar deposito, dia masih berpikir bagaimana depositonya menjadi 2 miliar. Sudah punya aset di satu kota, dia akan pasti berpikir untuk membuka aset baru di kota yang kedua. Di dalam hadis yang lain ini ada kelanjutannya.
redaksinya mirip, dan apabila memiliki 2 lembah emas, dia akan masih mencintai, masih menginginkan, masih mengupayakan, masih mengangankan untuk memiliki lembah yang ketiga. Insya Allah, Pak. Maka tidak heran, Pak, orang yang sudah menjelang pensiun ini kemudian membuka lahan pekerjaan baru, membuka toko, ya minimal itu, membeli sawah, membeli hewan ternak, ya. Untuk apa? Dan itu memang Yahudi itu memang mengarahkannya ke sana. Orang yang sudah mendekati memiliki pasif income hidupnya, ingin terbebas dari semua tanggung jawab formal, maka diiming-imingi, lu kalau pensiun jangan diam, harus tetap punya pendapatan yang besar. Maka digalakkanlah pelatihan-pelatihan menjelang pensiun, ya pertokoan, peternakan, pertanian. Kemudian didatangkanlah, selain dana pensiun nanti itu, didatangkanlah pemodal dari bank konvensional yang menyediakan kredit ringan bunga. Seperti ini. Ini penggiringan-penggiringan yang orang tidak sadar, Pak. Setan itu, iblis itu berbagai cara agar manusia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau masih dinas, masih punya aktivitas rutin setiap hari, gampang dibelokkan. Tidak usah ke masjid karena sibuk di kantor, sibuk pekerjaan, karena masih dinas. Nah, ini orang nanti kalau pensiun jangan-jangan dia istiqomah ke masjid tiap hari, tiap waktu. Akhirnya direkayasalah, diberilah pemikiran-pemikiran kalau pensiun itu tidak punya kegiatan yang produktif, yang menghasilkan, itu mudah stroke, ditakut-takuti seperti itu. Kalau penghasilannya nanti tidak sama atau tidak lebih tinggi dari ketika masih dinas, nanti bisa post power syndrome. Sehingga itu tadi dibikin sibuk, sehingga orang yang sudah pensiun yang harusnya terbebas dari banyak hal yang harus dilakukan urusan duniawi, justru semakin sibuk ngurus sawahnya, ngurus macam-macamnya, atau paling tidak piaraan-piaraan. Orang-orang tua kita seperti itu. Ini kalangan yang usia-usia sudah pensiun atau bukan pensiunan. Orang-orang swasta yang anak-anaknya sudah sukses, sudah mandiri, hidupnya dicukupi, selain punya aset pribadi yang menghasilkan, anak-anaknya mensupport, menghidupi, mensupport setiap bulan. Dari segi materi sudah tidak berkekurangan sama sekali. Idealnya kalau sudah seperti ini, dari waktu ke waktu tinggal ngolak-ngalik Al-Quran, Pak, nambah hafalan per ayat, 1 ayat setiap hari. Semua sholat sunnah tenten dilakukan. Kalau ada waktu longgar, dibikin istirahat, tidur, jalan-jalan, nyapa tetangga, sedekah, ya meskipun tidak banyak, itu untuk menyehatkan zahir dan batinnya. Disibukkan oleh aktivitas-aktivitas yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sibuk dengan agamanya, bukan malah semakin sibuk dengan kambingnya, sawahnya. Tidak ada habis-habis akhirnya. Kita doakan nih kerabat kita, mungkin juga orang tua kita yang masih belum istiqomah, yang masih mempersibuk diri untuk urusan-urusan duniawi di masa-masa tuanya. Mudah-mudahan segera Allah kondisikan untuk bisa istiqomah dari subuh ke suruk itu. Kalau orang istiqomah sudah nggak punya pekerjaan gitu ya, sudah nggak ngadi-ngadi lagi. Ngadi-ngadi itu apa? Nggak ngada-ngada lagi. Pekerjaan yang harusnya sudah nggak ada, diada-adakan lagi. Bisa istiqomah dari subuh sholat berjamaah sampai suruk, ngolak-ngalik Al-Quran, berzikir, wirid, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, suruk sholat. Kan tiap hari dapat pahala haji umroh. Kemudian pulang, ya bersih-bersih seadunya, jalan-jalan, nyapa tetangga itu. Kemudian agak
tinggi lagi ya. Tadi sholat duhanya sudah suruk tadi itu di awal duha. Istirahat, diniati mengikuti kesunahan, tidur siang dalam rangka menunggu waktu zuhur. Nanti juga seperti itu, asar ke maghrib ke isya, tidak pulang dari musola misalkan, untuk memperoleh pahala ribat, menjaga waktu maghrib menunggu waktu isya. Sangat banyak produktif amal soleh yang akan bisa dibawa ke akhirat. Faktanya yang terbanyak yang kita saksikan di masyarakat, keluarga dekat kita, mungkin orang tua kita, mungkin kerabat-kerabat kita, masih tidak seperti itu, Pak. Masih menyibukkan diri, bukan disibukkan, tapi menyibukkan diri dengan hal-hal yang menyita kesempatan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ya, Pak, mudah-mudahan memperoleh pencerahan hidayah dan taufik, sehingga di sisa-sisa usia kerabat kita ini, orang tua kita ini betul-betul termanfaatkan seoptimal mungkin untuk bisa nambah sangu ke akhiratnya nanti. Tidak malah beli kambing, beli bebek, beli mentok, beli ayam, dari jam ke jam sibuk dengan itu, lalai dengan urusan ibadah mahdhahnya. Ya, ini sangat disayangkan. Jadi demikian faktanya yang diinformasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahabba ayyakuna lahu wadiyani. Mereka akan masih mengupayakan, menginginkan, menyenangi untuk memperoleh lembah emas yang kedua, atau memiliki dua lembah emas. Dan memang kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walayyamla'a fahu illat turab. Mulut manusia, mulut anak Adam itu tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah selesai kecuali diisi dengan tanah, kecuali kalau sudah terisi dengan tanah. Artinya apa? Ya, ketika sudah mati. Jadi kecenderungan untuk nambah aset, untuk nambah kesibukan, untuk nambah kepemilikan, nambah harta, kecenderungan seperti itu sangat-sangat manusiawi dan selalu akan terjadi, Pak, kalau tidak dilawan dengan keimanan. Akan terjadi seperti itu, tidak akan pernah finish, kecuali kalau sudah mati. Nggak bisa, karena nggak bisa lagi, karena sudah mati, jasadnya sudah dipendam, mulutnya otomatis terisi dengan tanah. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima taubat ya, bagi siapapun orang yang bertaubat. Jadi belum terlambat kalau hari ini kita barangkali, atau orang-orang yang kita cintai terdekat kita, sanak kerabat kita, orang tua kita masih seperti itu, masih ada kesempatan bertaubat. Ya. Masalahnya Ustaz, kalau diperingatkan itu orang tua saya malah tersinggung. Orang tua mau sibuk kok, kalau diam itu malah sakit semua, malah marah-marah. Ya, cari celah, sampaikan dengan bil hikmah, dengan ma'ruf, atau kalau tidak memungkinkan menyampaikan sendiri lewat orang lain. Intinya kita iman, kita sayang sekali kalau sampai waktu-waktu kita itu, 24 jam kita itu tersita hanya demi tadi itu, hanya demi kecintaan terhadap penambahan kepemilikan, penambahan kepemilikan harta. Ya, meskipunlah dalihnya ini hanya hobi, hanya senang. Kalau hatiku seneng ngerumat pitik misalkan, aku awet urip gitu. Malah ke urip-urip, Pak. Kalau masalah mati itu Masya Allah, tadi Ustadz Irfan ya nge-share itu, ajal itu nggak tahu kapan datang, meskipun sedang bersenang-senang. Itu saya share tadi, saya kasih narasi baru, saya share. Jadi orang bandulan, Pak, rekreasi di tempat ketinggian, bandulan gitu. Nah, qadarullah berapa kali dibandulkan gitu,
talinya ini ada yang lepas, akhirnya terlempar jatuh ke jurang. Dia kan lagi senang-senang, lagi rekreasi, nggak nyangka. Jadi kematian itu bisa datang kapan saja. Maka yaitu tadi, kalau kita mencintai dunia, kita boleh memperbanyak aset, boleh memperbanyak harta, boleh memperbanyak usaha, boleh. Nggak ada yang nggak dilarang. Hadis ini bukan melarang orang untuk giat bekerja, menambah aset, tidak. Tetapi yang terlarang adalah ketika aktivitas angan-angan menambah harta itu kemudian melalaikan diri untuk lebih mendekat kepada Allah. Bertambah hartanya, bertambah kesibukannya. Bertambah hartanya, bertambah pelitnya. Kecenderungannya seperti itu. Demikian, nanti bisa kita sambung ngobrol-ngobrol di luar setelah acara nih, setelah sholat. Kita akhiri yang kali ini, mudah-mudahan keberkahan bersama kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.